Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi jarak titik ke titik. Ini adalah materi matematika SMA kelas 12. Ada dua soal yang akan saya bahas di sini. Yang pertama tentang kubus, kemudian yang kedua tentang balok. Jarak titik ke titik pada kubus, kemudian jarak titik ke titik pada balok. Diketahui kubus ABCD EFGH di mana P itu titik tengah dari CG. Untuk penamaan kubus sendiri itu harus urut ya, tidak boleh. Misalkan ini ABCD EFGH berarti urut ABCD EFGH, tidak boleh AB C-nya di mana gitu. Tidak boleh. Kalau A-nya di sini, ABCD, E-nya harus di sini. A sama E itu harus lurus. Gitu. Itu aturan penamaan dari kubus maupun balok ya. Jadi penamaannya seperti itu. Jadi titiknya atau letak titiknya itu tidak boleh asal. A, B, C, D, E, F, G, H. Umumnya A, B, C, D yang bawah, E, F, G, H yang atas. Gitu. Kemudian A, B, B, C, C, D itu panjangnya sama. A, D juga sama karena kalau kubus itu rusuknya semuanya sama. G, C, F, B, E, A, H, D itu panjangnya sama. E, F, H, G itu sama semua panjangnya. Karena itu adalah rusuk dari kubus. Jadi panjangnya sama. Pertanyaannya adalah berapa panjang AC, BD, BG, CF, AG, CE. Saya tambah ini bukan CF ya biar beda. CE ke situ, kemudian BP di sini, kemudian AP, di mana P itu adalah tengah dari CG. Kemudian soal berikutnya juga sama, begini ya. Balok ABCD EFGH, P-nya itu diketahui FP atau PF panjangnya 6 cm. Pertanyaan adalah AC, HF, BG, DE, AF, BP, dan CP. Sebelum saya menjawab ini, yang harus difahami tentang jarak titik ke titik adalah teorema Pythagoras. Ini berlaku pada segitiga siku-siku. Misalkan titik ini A, ini B, ini titik C. Siku-siku begini. Berlaku AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Bahwa sisi yang miring itu atau kuadrat sisi miring adalah hasil dari penjumlahan kuadrat sisi siku-siku. Ini sisi miring yang paling panjang, kemudian BC sama AB itu sisi siku-siku. Jadi kuadrat sisi miring sama dengan penjumlahan dari kuadrat sisi siku-sikunya. Itu adalah teorema Pythagoras. Saya harap ini sudah difahami ya. Kemudian saya jawab satu persatu. Untuk yang nomor ini, satu yang AC, kita lihat AC. Nah, AC itu bisa kita cari dari segitiga ABC itu siku-siku di B. Kenapa kok tahu siku-siku? Karena ABCD adalah persegi. Kalau persegi berarti dia siku-siku, jadi siku-sikunya di B. Nah, ini B siku-siku, kemudian ini A, ini C. AB diketahui 8 cm, kemudian BC juga 8 cm. Nah, seperti teorema yang tadi, berarti AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. 8 kuadrat, 8 kuadrat, 64 ditambah 64, 128. Jadi AC sama dengan akar 128. Akar 128 itu berapa? 64 dikali 2 itu 128. Kemudian kita akarkan. Ini caranya ya dirubah menjadi satu bentuk yang bisa diakarkan meskipun yang lainnya tidak.
Ini bisa diakarkan, akar 64 itu 8, akar 2 tetap akar 2. Jadi AC itu adalah 8 akar 2 cm. Nah, 8 akar 2 cm. Bagaimana dengan BD? Kita lihat BD itu adalah diagonal bidang. Jadi AC itu diagonal bidang, BD juga diagonal bidang pada kubus. Jadi panjangnya sama, hitungnya sama. Kalau misalkan kita menghitung lagi ya sama langkahnya. BD siku-siku di A begini. Kemudian ini B, ini D. Sama ini 8 dengan cara yang sama, ketemunya adalah 8 akar 2. Jadi BD kuadrat sama dengan BA kuadrat ditambah AD kuadrat, ketemunya 8 akar 2. Sama panjangnya. Kemudian BG itu juga ini, BG itu juga adalah diagonal bidang pada BCGF, bidang BCGF. Jadi BG panjangnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu 8 akar 2 cm. Jadi kalau panjangnya diagonal bidang itu sama semuanya. Kemudian CF juga diagonal bidang, berarti 8 akar 2 cm. Kemudian AG, nah ini agak beda. AG itu ini terletak di dalam itu. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan ACG. Saya hapus. Segitiga ACG. Ini C, ini A, ini G. AG-nya berapa? Kemudian AC kita tahu 8 akar 2, kemudian CG adalah rusuk jadi 8 cm. Berarti AG kuadrat ditambah CG kuadrat. AC kuadrat berarti 8 akar 2 kuadrat ditambah CG kuadrat 8 kuadrat. 8 akar 2 kuadrat itu bisa kita kerjakan dengan 8 kuadrat 64, akar 2 kuadrat 264 kali 2, kemudian ini 64. 128 ditambah 64. 12 min 1 9, 192. Berarti kalau AG-nya berarti kita tinggal mengakarkan saja. Akar 192. Kalau kita mencari bentuk yang lain dari akar 192, 64 dikali 3. Itu adalah akar 192. Berarti ini akar 64 itu 8, akar 3 tetap akar 3. 8 akar 3. Berarti panjang AG adalah 8 akar 3. 8 akar 3 cm. CE itu ya, AG itu adalah diagonal ruang. Karena melintasi ruang, berarti AG itu panjangnya 8 akar 3 cm, maka CE juga sama 8 akar 3 cm dengan langkah yang sama, menggunakan segitiga CAE bisa, CGE juga bisa, CHE bisa, CBE bisa, sama. Ketemunya adalah nanti sama 8 akar 3 cm. Berarti bisa disimpulkan bahwa ini saya hapus dulu ya, bahwa jika diagonal bidang itu maksudnya berada pada bidang yang bawah ABCD, kemudian BCGF yang kanan, kemudian yang kiri ADHE, diagonalnya itu panjangnya adalah rusuk akar 2. Kalau ini rusuknya 8 cm, berarti diagonal bidangnya 8 akar 2. Semuanya sama. FH, EG,
AHDE itu 8 akar 2 cm karena rusuknya 8 cm. Kalau rusuknya 10 berarti 10 akar 2. Sedangkan diagonal ruang ini AG, kemudian ada JE, ada BH, ada DF. Itu panjangnya sama semua, yaitu rusuk akar 3. Atau saya tuliskan ya. Kalau diagonal bidang sama dengan rusuk akar 2. Rusuknya berapa? Akar 2. Diagonal ruang yang melintasi ruang itu tadi AG, CE, BH, kemudian DF itu R akar 3. Ini berlaku untuk semua kubus. Sekarang yang BP. Nah, kita bisa mencari BP dengan siku-siku BCP. BC itu 8, karena tengah-tengahnya CP adalah 4. Berarti BP kuadrat karena yang miring ya, sama dengan BC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, begini. 64 ditambah 16. 0, 80. Berarti BP akar 80. 80 itu adalah 16 kali 5 ya, 80. Saya milih 16, bisa juga sih 4 kali 20. Tapi bisa di itu lagi nanti. 20 bisa dipecah lagi jadi 5 kali 4. 16 kali 5 akar 16 itu 4, akar 5 tidak bisa, yaitu tetap 5. Jadi panjangnya adalah 4 akar 5 cm. Kemudian yang AP. AP bisa kita cari dengan ACP. Ini saya hapus dulu. Oke ya. ACP, siku-siku di C itu AC itu 8 akar 2, CP 4 cm. Sama ya, AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CP kuadrat. CP tadi adalah 4. Sama ini 8 kuadrat itu 64, akar 2 kuadrat itu 2, 16. -14 -1 144. Jadi AB akar 144 adalah 12. Sekarang untuk yang balok dengan konsep yang sama atau prinsip yang sama, kita mencari panjang AC. Nah, ini ada segitiga ABC. Yang nomor 2 ya. Nah, itu siku-siku di B. Ini A, B, C. Kita mencari panjang AC. AB-nya 10 cm, ini 6 cm BC-nya. Kita mencari AC, berarti AC kuadrat. Oh, ini tidak sama ya, diagonal masing-masing diagonal bidangnya tidak sama. Kecuali yang atas sama bawah karena bidangnya sama, kanan kiri, depan sama belakang. ABCD itu sama dengan EFGH. Kemudian BCGF sama dengan ADHE yang kanan kiri. Kemudian yang depan belakang ABFE dengan DCGH itu sama. Diagonal bidangnya sama panjang karena memang bentuk bangun persegi panjangnya sama. AC kuadrat ini sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita mencari AC kuadrat, ini 10 kuadrat ditambah 6 kuadrat, berarti 100 ditambah 36.
berarti AC kuadrat sama dengan 136. Nah, kalau misalkan saya tidak bisa mengakarkan ini 136 berapa, bisa saya kembangkan menjadi pohon faktor begini, bagi 2 atau bagi 4 langsung boleh, atau 2 misalkan 2. 136 bagi 2 itu 68. Kemudian bagi 2 lagi 34, bagi 2 lagi 17 ya. Sudah tidak bisa. Berarti 2 2 2 17. 2 2 2 17. Jadi kalau misalkan mencari akarnya, kan AC itu sama dengan akar 136. Berarti ini berarti 2 kali 2 kali 2 kali 17 yang tadi itu. Lah, 22 itu 4. Akar 4 itu 2. Yang tersisa adalah yang dalam akar ini 2 kali 17, 34. Berarti akar 34. Jadi 2 sama 2 itu 4. Akar 4 itu 2. Yang di dalam akar 2 tidak bisa. Akar 17 juga tidak bisa. Kita gabungkan maka menjadi akar 34. Artinya akar 136 itu bernilai sama dengan 2 akar 34. Jadi panjang AC-nya adalah 2 akar 34 cm. Kemudian HF. Kita lihat hanya di sana, F di sana. Panjangnya kita lihat tadi seperti yang saya bilang, ABCD dengan EFGH itu bidangnya sama, panjangnya 10 sama 6. Ini EF juga 10, FG juga 6 karena dia balok. Maka ketika AC ketemu 2 akar 34, EG itu panjangnya juga sama, yaitu 2 akar 34, BD sama, yaitu 2 akar 34. Demikian pula dengan HF. Dengan langkah yang sama, ketemu 2 akar 34 cm. AC, BD, EG, HF itu panjangnya sama karena diagonal bidang alas sama atas itu sama, bidangnya bentuknya sama, persegi panjangnya ukurannya sama. Kemudian kita mencari BG. Ini saya hapus untuk BG. BG bisa kita mencari BCG bisa, BFG bisa. Misalkan saya mencari dengan BCG. Ini B, ini C, ini G. Siku-siku di C, ini 6, ini 8. Berarti BG kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CG kuadrat. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 36, 64. 100 itu adalah BG kuadrat. BG berarti akar dari 100. Akar 100 itu 10. Berarti panjang BG adalah 10 cm. Demikian pula panjang CF itu 10, DE 10, AH juga 10. DE ya 10 sama. Karena dia diagonal bidang kanan sama kiri, panjangnya sama. BCGF sama ADHE itu bidang yang sama, maka diagonalnya pun panjangnya sama. BG, CF, AH, DE itu sama. Selanjutnya panjang AF. AF berarti kita menggunakan segitiga ABF. Ini saya hapus dulu ya. ABF. Nih. Siku-siku di B. AB itu 10, BF itu 8. Berarti AF kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BF kuadrat. 10 tambah 8 kuadrat. 100 ditambah 64. Berarti 164 itu adalah AF kuadrat. Berarti akar 164.
Nah, kita rubah juga, kita menggunakan bound faktor juga bisa. 2, 8, 2 ya, 16 bagi 2, 8, 4 bagi 2, kemudian bagi 2 lagi, 4, 1, bagi 3 enggak bisa, bagi 2, nah sudah, berarti 2 kali 2 kali 41 itu adalah 164. Nah, yang bisa diakarkan adalah 2 kali 2 itu 4, akar 4 itu 2, akar 41 tetap akar 41. Nah, berarti panjang AF adalah 2 akar 41 cm. Itu AF. Berarti panjang BE juga sama, 2 akar 41, DG sama, CH juga sama, yaitu 2 akar 41 cm. Nah, sekarang BB. BB juga sama ya cara berpikirnya. Kita hapus ini dulu. BB kita bisa mencari dengan segitiga BFP bisa. Oke ya. Saya tulis gini, atau saya gambar dulu BFP. B di sini, F di sini, P di sini. BF itu panjangnya 8, FP itu 6. Nah, kita bisa, karena yang siku-siku di sini, maka BB kuadrat sama dengan BF kuadrat ditambah FP kuadrat. Nah, 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, 64 ditambah 36, 100, berarti BB sama dengan akar 100 sama dengan 10, berarti BB ketemu panjangnya adalah 10 cm. Nah, kemudian soal yang terakhir adalah CP. C-nya di sini, P-nya di sini. Kita bisa mencari dengan segitiga. CFP bisa, atau CBP bisa, atau CGB juga bisa. Kita menggunakan CBP ya, karena panjang BB sudah tahu ya, CBP. Ini saya hapus dulu. Siku-siku di B, di sini P, ini C. CBP ini siku-siku di B. CB 6. Kemudian BB atau PB tadi sudah ketemu, ini 10 cm. Berarti CB kuadrat sama dengan BB kuadrat ditambah BC kuadrat. CB kuadrat sama dengan ini 10 kuadrat, saya langsung, kemudian ditambah ini 6 kuadrat, yaitu 36, akar 136. Nah, seperti yang tadi, ketemu adalah 2 akar 34, karena 136 itu 4 dikali 34. 136 berarti 2 akar 34. Nah, itu adalah panjang CP. Nah, demikian kalau materi jarak titik ke titik pada kubus sama pada balok. Nah, untuk latihan soalnya yang bisa dicoba, misalkan nanti pengen saya koreksi, silahkan ditulis jawabannya di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan juga bisa diajukan di kolom komentar. Di sini sama ya, mencari panjang garis yang sama atau titik yang sama, A ke C, B ke D, B ke G, C, F, kemudian A ke G, C, E sama, cuma panjangnya yang ingin saya ganti. Ini panjang rusuknya saya ganti
Misalkan ini 12 cm. 12 cm. Nah, mencari sama AC, BD, BG, CF, AG, CE, BP sama AB. Cuma panjang rusuknya adalah 12 cm. Ini saya ganti. Panjang rusuknya adalah, misalkan di sini saya buat 15 cm, kemudian ini saya buat 12. Yang di sini tingginya saya buat 9. Yang ini PF-nya panjangnya saya buat 12 juga. Tentukan panjang AC, panjang HF, BG, DE, AF, BP. PF adalah panjangnya 12 cm. Nah, jarak titik ke titik. Silahkan dicoba, misalkan pengen mengerti bagaimana cara mengerjakannya, saya sudah paham apa belum, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.